Bismillahirrahmanirrahim. Thumma tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi thumma tastaghfiru li jami'il mu'minin wal mu'minat. Kemudian engkau bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau. Jadi setelah kita bertaubat, jangan lupa kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau. Asbab beliaulah kita kenal kepada Allah. Bahkan kita bisa taubat pun tanpa disadari bahwa itu adalah berkat beliau. Jadi kita bersolawat kepada Rasulullah sebagai tanda cinta kita kepada beliau. Kemudian engkau memohon ampun untuk seluruh orang-orang yang beriman, laki-laki dan orang-orang beriman perempuan. Dan engkau kembali kepada kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan egois. Walaupun kita ini bertobat atas dosa-dosa kita sendiri, kita pun jangan lupa untuk memintakan ampun untuk seluruh umat muslim dan muslimat, mukmin dan mukminat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat, kataballahu lahu bikulli mu'minin wal mu'minat hasanat." Barang siapa yang mengistighfari mukmin dan mukminat, artinya dia memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulis setiap dari orang mukmin dan mukminat tadi satu kebaikan. Kalau sekarang orang Islamnya dari seluruh dunia ini ada 1,5 miliar, kita minta ampunan untuk mereka, maka kita mendapatkan 1,5 miliar kebaikan. Apalagi kalau ditambah mukmin yang hidup dan juga mukmin yang sudah wafat. Berarti dihitung semua orang yang beriman pada zaman Nabi Adam sampai sekarang. Bisa lebih dari 3 miliar mungkin kebaikan yang akan kita dapat ketika kita mendoakan mukmin dan mukminat. Sebelumnya kita disuruh mendoakan orang-orang yang pernah kita zalimi. Astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi wajibati alayya wali masyaikhina wali asatidina wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu udah sempurna. Kita minta mohon ampun untuk diri kita, untuk orang tua kita, guru-guru kita, seluruh mukmin dan mukminat yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Orang-orang yang kita doakan itu setiap orangnya satu kebaikan untuk kita. Jadi jangan hanya taubat untuk diri sendiri, tapi kita pun meminta ampunan untuk orang-orang yang beriman yang lainnya. Orang yang beriman ya. Karena orang non-muslim, Yahudi, Nasrani, Majusi dan sebagainya, ini tidak boleh kita mintakan ampun, haram hukumnya. Tapi kita boleh mendoakan mereka, boleh. Tapi bukan doa ampunan, melainkan doa hidayah. Ya Allah berikanlah hidayah orang-orang Yahudi di Israel, boleh. Ya Allah berikan hidayah orang-orang Nasrani di sana di sini, boleh. Tapi memintakan ampunan tidak boleh. Karena sudah jelas non-muslim tidak akan mendapatkan ampunan sama sekali. Setelahnya baru kita taat betul-betul kepada Allah. Jika sudah seperti itu, maka keadaanmu sungguh telah bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi harus ada ketaatan setelahnya. Kalau kita sudah meninggalkan dosa, meminta maaf, mengqadha sholat-sholat, terus kedepannya tidak sholat lagi, kedepannya tidak puasa lagi, tidak berbuat baik lagi, maka bukan taubat nasuha namanya. Dan engkau telah keluar dari dosa-dosa dalam kondisi suci seperti hari dilahirkan ibumu. Karena sabda Nabi, at-taibu minadz-dzambi kama la dzanbalah. Barang siapa yang bertobat dari dosa, maka seakan-akan dia tidak punya dosa. Syaratnya apa tadi? Taubat nasuha. Bagaimana taubat nasuha itu? Buka dalam bab sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Dengan taubat, Allah akan cinta kepada kita. Makanya susah. Sudah tobat, tergelincir lagi, tobat, tergelincir lagi, terus-terusan diulangi lagi tobat. Kenapa susah? Karena natijah atau hasilnya akan dicintai oleh Allah. Dan dicintai oleh Allah itu adalah bayaran yang sangat mahal. Maka kita harus terus berusaha.
Dan engkau akan memiliki ganjaran dan juga pahala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat." Kecuali bagi orang-orang yang bertobat dan juga dia beriman kepada Allah dan juga dia beramal soleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan keburukan-keburukannya menjadi kebaikan. Kalau kita punya 1000 dosa misalnya, kemudian kita tobat nasuha dari 1000 dosa tersebut, maka 1000 dosa tadi menjadi 1000 kebaikan. Diganti, bukan hanya sekedar dihapus, tapi diganti menjadi kebaikan. Dan tercurah padamu berbagai keberkahan dan rahmat yang tidak diliput hal itu oleh gambaran para pengurai. Jadi kita pun akan mendapat keberkahan dan rahmat yang mana hal tersebut tidak bisa digambarkan dengan apapun. Artinya anugerahnya begitu besar, keberkahan yang begitu banyak jika kita bisa bertaubat. Dan telah hasil bagimu rasa aman, keterbebasan, dan engkau telah selamat dari murkanya dan kedukaan akibat berbagai maksiat. Barulah kita akan aman, terbebas dari kemurkaan Allah. Dan juga bebas dari bencananya di dunia dan di akhirat. Jadi maksiat-maksiat yang kita kerjakan ini akan membuat kita tidak aman. Akan membuat Allah murka kepada kita. Dan kita akan selalu berduka. Ya. Coba dipikirkan. Kadang-kadang masalah kita itu nggak berat. Tapi kok kerasanya sedih banget. Sakit hati banget. Ada kemungkinan itu karena dosa-dosa, sehingga terasa sangat berat. Ya, makanya dengan kita bertobat, beban tersebut akan hilang, kesedihan itu akan hilang. Ketika dapat ujian, kok nggak ngerasa ada beban? Kenapa? Karena dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para nabi, para rasul, para wali-wali Allah, sebesar apapun masalah yang menimpa mereka, mereka santai saja, tidak ada kesedihan sama sekali. Ya. Walaupun sedih ya sedihnya biasa. Tidak begitu jadi beban. Kenapa? Karena nggak punya dosa. Sehingga apapun yang menimpa mereka santai saja. Ya. Dan jika ada orang yang sudah bertaubat, ada 4 kewajiban yang harus kita kerjakan untuk orang tersebut. Yang pertama, kita wajib mencintai orang yang sudah taubat. Allah saja mencintainya, apalagi kita. Harus mencintainya juga. Yang kedua, orang yang sudah tobat, kita harus mendoakannya supaya dia tetap istiqomah. Kemudian yang ketiga, kewajiban kita kepada orang yang baru bertobat atau yang sudah tobat adalah tidak boleh mengungkit dosanya. Dia kan sudah bertobat. Sudah dihapus oleh Allah dosanya. Kita jangan mengungkitnya. Kecuali kalau dia belum tobat, baru suruh tobat. Kapan kamu mau bayar itu mencuri ayam? Nah, itu kan belum ditobati namanya. Kalau sudah ditobati, jangan diungkit lagi. Tapi kalau belum ditobati, niatnya juga untuk menasehati. Karena orang yang sudah bertobat, kok kita mengungkit dosa-dosa yang dulu padahal dia sudah mentobatinya, maka kita mendapatkan dosa besar. Bahkan kata Nabi yang mafhumnya, orang yang mengungkit dosa orang lain padahal orang tersebut sudah tobat, maka dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa yang ia ungkit. Orang tersebut pernah zina, kemudian kita ungkit lagi padahal dia sudah tobat, maka kita mendapatkan dosa zina. Dan suatu saat nanti sebelum meninggalnya dia akan melakukan dosa tersebut. Makanya jangan mengungkit-ungkit dosa orang yang sudah bertaubat. Kemudian yang keempat, kewajiban bagi kita adalah untuk selalu menolong, menemani, dan mengingatkannya. Karena orang yang tobat itu rentan untuk berbuat kembali kepada dosanya dulu. Makanya kita harus menolongnya dengan cara menemani dan sering menasehatinya. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menghapus dosa kita, sudah menerima taubat kita? Indikasinya ulama mengatakan ada 4. Yang pertama, kesukaan kepada dosa itu hilang. Dia sudah nggak suka lagi mabuk-mabukan, nggak suka lagi maksiat.
Tapi kesukaannya berpaling menjadi kesukaan untuk beribadah, berbuat kebaikan. Thalabul ilmi. Kalau thalabul ilmi masih malas, nah tanda-tanda belum diampuni oleh Allah. Jadi perasaan sukanya itu berubah. Yang tadinya suka pada maksiat, perbuatan dosa menjadi berubah kepada perbuatan baik atau taat. Yang kedua, hilangnya kegembiraan kepada keduniawian. Punya mobil baru nggak bahagia. Tapi boleh nggak kita bersyukur terhadap pemberian Allah? Kita punya harta, punya pekerjaan, kita punya mobil, rumah dan lain sebagainya. Boleh. Dianjurkan kita bersyukur kepada Allah. Tapi kita bahagianya bukan karena barang tersebut. Tapi bahagianya karena Allah yang memberikannya. Berarti Allah memberikan amanah kepada kita. Seperti waktu Tino dulu pacaran ya. Pacar Tino memberikan sesuatu barang. Gak mahal. Cuma 50.000 dikasih kado. Perasaannya bagaimana? Seneng gak? Senangnya karena kadonya atau karena orangnya? Karena orangnya yang memberi. Ataupun kita di tempat kita ada orang yang sangat berwibawa, dihormati oleh orang-orang. Orang tersebut tiba-tiba memberi barang kepada kita. Senangnya bukan karena barangnya, tapi siapa yang memberikan barang tersebut. Begitu juga dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita senangnya bukan karena barangnya, tapi karena inilah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tandanya taubat sudah diterima, dia tidak risau lagi dengan rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Nggak begitu risau. Yang penting kita berusaha, diberi ataupun tidak diberi, karena kewajibannya adalah berusaha. Karena kita yakin bahwa rezeki itu sudah dijamin. Yang belum dijamin itu apa? Surga atau neraka. Itu yang perlu kita serius ya. Kemudian yang keempat, tanda tobat sudah diterima oleh Allah, dia akan bergaul dengan orang-orang soleh. Dia akan pilih-pilih teman, gak sembarangan berteman. Bukan bergaul ya, kalau bergaul bebas saja. Tapi berteman, bersahabat, berkumpul, namanya berteman, dia akan selalu berkumpul, itu dia pilih-pilih, tidak sembarangan. Kalau rapat, main futsal, main bola, itu kan bukan pergaulan yang terus-menerus, ya. Jadi bebas saja, tapi dalam berteman, artinya tongkrongan kita itu dengan orang-orang soleh. Itu tandanya taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keadaanmu sungguh engkau telah menuntaskan tahapan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lah zat pewenang hidayah dengan pemberiannya dan keutamaannya. Kalau sudah bisa seperti itu, maka kita sudah melalui aqobah yang kedua, yaitu aqobah taubat. Aqobah itu apa? Tangga, tanjakan. Artinya bagaimana? Bagaimana kita mau melalui aqobah yang kedua ini kalau aqobah yang pertama belum dilalui? Apa aqobah pertama? Ilmu, maka kuasai dulu ilmu, pelajari dulu ilmu. Ilmu fikih, tauhid dan tasawuf yang dasar. Jika itu sudah dilalui, baru kita bertaubat, insya Allah bisa. Namanya tangga kan gak bisa diaclok, gak bisa dilewat. Makanya tahapan yang pertama kita lalui, maka insya Allah tahapan yang kedua ini bisa kita lalui juga. Insya Allah ya, dibuka lagi pelajarannya, video-videonya dibuka lagi, fikihnya, tauhidnya, supaya kita bisa melalui tanjakan yang kedua ini. Inilah pembahasan akhir dari aqobah taubat. Insya Allah nanti minggu depan kita akan masuk kepada aqobah yang ketiga atau tanjakan yang ketiga, tangga yang ketiga, yaitu tanjakan atau aqobah perintang. Mudah-mudahan kita diberikan usia, diberikan umur supaya kita bisa belajar lagi. Niatkan usianya untuk belajar. Wallahu a'lam bissawab. Yang betulnya dari Allah, yang salahnya dari kebodohan kekurangan saya pribadi. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.